students, welcome back to Radiance Online Student Service. Gimana kabar teman-teman semua selama seminggu ini? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan teman-teman secara online. Tapi saya juga mengundang teman-teman yang berdomisili di Kota Bandung untuk beribadah secara onsite di satelit terdekat dengan kamu, yaitu di Pasir Koja, Bandung Utara, atau di daerah Kopo. Sekarang kita mau sama-sama fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Kami ingin Tuhan untuk semakin serupa dengan diri-Mu sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami biar kami terus diperbaharui dengan pembaharuan budi kami seturut dengan kehendak Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Suatu hari ada satu konten lewat waktu saya lagi scroll reels di Instagram saya. Seorang teman tiba-tiba punya hobi baru, yaitu membuat bentuk dari tanah liat atau pottery. Saya kaget karena dari dulu dia tidak pernah tertarik dengan kerajinan tangan seperti itu. Dalam videonya berkali-kali dia membuat bentuk-bentuk tertentu, misalnya membuat gelas. Tapi karena salah pressure, salah tekanan di satu sisi atau di satu titik, gelas itu jadi penyok atau bentuknya jadi aneh. Lalu dia ulang lagi, dia ratakan lagi, dia tekan lagi, dibentuk ulang lagi. Begitu terus berulang-ulang sampai akhirnya dia menemukan bentuk yang pas, yang cocok sesuai dengan keinginan dia. Baru deh bisa dilanjutkan ke proses dia dipanaskan, masukin ke oven, dikeringkan, dicat sampai bisa dipajang atau digunakan. Nah, ada tekanan atau pressure waktu membentuk tanah liat dan tekanan itu akan menentukan jadi apa tanah liat tersebut. Apakah akan jadi gelas, mangkok, piring, atau bentuk-bentuk lainnya. Pressure itu hanya akan bisa berdampak waktu tanah liatnya masih basah. Kalau udah keras, udah kering, pressure dari jari kita, dari sang pembuat tanah liat tidak akan memberi dampak apa-apa. Dalam hidup kita, masa muda adalah masa di mana Tuhan sedang membentuk kita menjadi bentuk yang Tuhan inginkan. Tetapi bedanya dengan pembuat tanah liat yang adalah manusia biasa, Tuhan kita tidak pernah salah dalam membentuk kita. Sekalipun kadang kita ingin melarikan diri, ingin meninggalkan Tuhan, jatuh bangun dalam dosa, tangan Tuhan selalu siap untuk membentuk kita kembali sampai serupa dengan Kristus. Apa iya Tuhan ingin kita menjadi semakin baik, jadi serupa seperti Kristus? Yes, God wants us to be the better version of ourselves. According to God, Tuhan mau agar kita menjadi versi terbaik dari diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan apa kata orang, kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Nah, sama-sama teman-teman kita lihat di Roma 12 tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mungkin sering baca ayat ini ya. Bahkan ada lagu yang mengatakan isinya adalah tentang kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, atau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Kita ingin agar kehendak-Mu jadi dalam hidup kita dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita nyanyikan? Apakah benar-benar kita mengerti apa yang kita baca tadi? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia bantu kita untuk mengerti apa maksud dari Roma 12 ayat 1. Yang ditulis supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus bilang agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a living sacrifice. Living sacrifice, gimana ya maksudnya? Sacrifice atau pengorbanan biasanya hewan yang sudah mati, hewan yang dipersembahkan disembelih. Tetapi ini dikatakan living sacrifice, persembahan yang hidup. Bahkan Paulus mengatakan agar tubuh kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Jadi hidup tapi mati, mati tapi hidup. Bagaimana kita bisa hidup tapi mati di waktu yang bersamaan? Tenang teman-teman, jangan bingung dulu. Alkitab memberikan penjelasannya bagi kita dan Paulus menjelaskan lagi di Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini pas banget nih menjawab pertanyaan kita.
Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Aku hidup bukan sebagai hanya aku, yang aku mau, yang aku mimpikan, yang aku. Tetapi aku hidup untuk mengikuti kehendak Kristus. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup dengan iman, dengan sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dalam kepala kita ada banyak suara-suara yang berbicara terus sama kita dan sangat berisik. Ada suara diri kita sendiri yang mungkin bilang, kamu kemarin salah loh, jangan lupa loh ini, aduh yang ini, aduh itu. Atau suara dari orang tua, dari teman-teman, dari TikTok yang sering kita scroll, dari Reels dan lain-lain yang akhirnya membuat kita jadi sulit mendengar suara Tuhan karena terlalu berisik. Padahal Tuhan ingin bicara pada kita. Dan seringkali sebetulnya ia sudah bicara namun kita nggak mampu mendengarnya. Paulus mengajarkan kita, ia yang adalah orang yang amat sangat pintar pada saat itu dan sangat berkuasa, dia punya jabatan, power, tapi dia memilih buat it's not about me, bukan karena siapa saya, tapi saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Waktu kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, itu adalah mempercayai bahwa hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Kalau Paulus ditanya, setelah dia terima Tuhan Yesus ya, setelah hidupnya berubah, dia kalau ditanya, gimana rencana kamu Paulus, gimana cita-cita kamu? Dia pasti akan menjawab, apa yang Tuhan mau aku kerjakan, aku kerjakan. Keinginan Paulus adalah melakukan keinginan Tuhan. Ada keinginan yang menjadi sama antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu keinginan Tuhan kalau kita tidak mematikan diri kita dari diri kita sendiri. Artinya, say no to ourselves and say yes to God in every situation. Jadi hidup untuk Tuhan, mati terhadap kemauan diri sendiri. Tugas kita adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Tujuan hidup kita adalah mencari tahu rencana Tuhan dan melakukannya. Kadang kita pikir, aku punya cita-cita, aku mau gini, aku mau gitu. Teman-teman, sesungguhnya adalah kita mencari tahu Tuhan mau apa dan kita mengerjakannya. Kamu bisa bilang tidak kepada dirimu kalau keinginanmu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Karena kamu sudah tahu apa yang Tuhan mau. It is choosing Him over you. It is choosing Him over me. Paulus juga mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Alkitab mengatakan persembahan yang kudus itu bukan karena kita nggak pernah berbuat dosa ya teman-teman. Karena kudus atau holy artinya dipisahkan atau be set apart. Dipisahkan karena beda fungsi, lebih mulia fungsinya. Misalnya, kalau kamu punya baju nih, baju rumah ya, atau sendal rumah yang kamu pakai tiap hari, yang semakin lama jadi semakin nyaman. Kalau ada bolong dikit mungkin di bagian tangan atau bolong dikit di bagian kaki, justru makin enak buat dipakai, makin santuy buat nyaman-nyaman di rumah sambil nonton Netflix kan teman-teman. Nah suatu kali kalau kamu diundang ke pesta ulang tahun teman kamu di tempat yang bagus, tempat yang mewah, kira-kira apakah kamu akan pakai baju atau sendal kamu yang nyaman itu? Yang ada bolongnya dikit? Apakah kamu akan pakai celana yang belel, celana yang udah sering dicuci sampai warnanya udah berubah dari merah jadi kecoklatan? Teman-teman tentu tidak. Kamu sebetulnya punya baju bagus dan sepatu bagus yang kamu simpan terpisah untuk dipakai khusus ke acara-acara spesial. Baju dan sepatu itu nggak akan kamu pakai di rumah buat sambil nyapu, ngepel, cuci piring, atau bebersih rumah ya. Baju itu dipisahkan atau set apart. Set apart dipisahin buat apa? Untuk keperluan yang bukan keperluan sehari-hari. Baju rumah atau baju pesta, sendal rumah atau sepatu pesta, dua-duanya juga akan jadi kotor dan perlu dicuci. Tapi kalau baju rumah, cuci di mana? Cuci di mesin cuci, ditumpuk dengan yang lain, disatukan. Kalau baju pesta, kita cuci dengan hati-hati. Mungkin kita cuci pakai tangan atau kalau perlu masuk laundry untuk di dry clean dengan biaya yang tidak murah. Seperti itulah kurang lebih kalau kita memaknakan holy atau kudus atau set apart. Kita dipisahkan oleh Tuhan, kita dipisahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memperlakukan kamu, anak-anak Tuhan, dengan cara yang spesial. Kamu bisa manggil nama Tuhan kapan aja, bisa berdoa, bisa ngobrol sama Tuhan, bisa nangis sama Tuhan 24/7. Ada lain khusus. Dan mungkin kalau zaman sekarang
Kalau Tuhan Yesus adalah manusia biasa kayak kita, mungkin Tuhan akan set ringtone khusus untuk kamu. Kalau kamu telepon atau kamu chat, Tuhan langsung tahu, oh ini anakku yang aku sayang banget. Because you are holy, you are unique, you are special for God. Tuhan ingin memberikan kekudusannya untuk kamu. Dan untuk menerimanya, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah tentang peperangan. War of life, war of choice. So, dari Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi, how to win the war of life. Yang pertama adalah submit yourself to God. Berikan dirimu, serahkan dirimu. Itu adalah pilihan awal kita. Seperti kalau kita mau subscription, kita harus subscribe dulu. Kita yang memilih untuk subscribe, nggak akan tiba-tiba otomatis nge-subscribe sendiri. Tapi pasti di awalnya kita akan pencet dulu. Kita akan mengatakan, iya aku mau subscribe. Dan kalau udah subscribe, tentu ada benefit-benefit yang kita dapat. Nah, kalau yang pertama tadi submit yourself to God, itu langkah awal seperti kita mulai subscription. Yang kedua adalah walk in holy life. Berjalan dalam kekudusan Allah. Itu adalah seperti benefitnya tadi. Kalau subscribe baru dapat konten tersebut. Waktu kita memilih menyerahkan hidup kita pada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengizinkan Kristus hidup dalam kita, sehingga kekudusan Allah pun ada dalam kita. Jadi bukan karena kita mengusahakan untuk jadi kudus. Teman-teman, kekudusan Allah hanyalah bisa kita dapatkan ketika kita mengizinkan Kristus tinggal dalam kita. Karena Allah yang kudus ada dalam diri kita, maka kita pun kudus karena Allah adalah Allah yang kudus. So we are set apart to do God things. Pada akhirnya persembahan hidup itu menjadi ibadah yang sejati. Yang Paulus maksud dengan ibadah yang sejati, the true worshiper adalah bukan tentang kehadiran kita di gereja. Bukan waktu, kalau saya ke gereja, saya nyanyi, angkat tangan, atau saya ikut semua acara rohani yang ada. Atau semua kegiatan rapat-rapat, kegiatan gereja saya ikut deh. Bukan sama sekali, itu bukan tanda ibadah kita yang sejati. Kalau kegiatan tadi, pelayanan, kita melakukan perencanaan, meeting, itu adalah hal sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita membangun gerejanya. Tapi penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang menandakan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa aja angkat tangan nyanyi di gereja. Tapi kita tidak sedang menyembah Tuhan karena kita tidak sepenuhnya berserah pada Tuhan. Jadi penyembahan adalah penyerahan hidup. True worship adalah waktu ada kerelaan dalam hati kita untuk mengatakan iya pada Tuhan dan tidak kepada keinginan diri kita sendiri kalau berbeda dengan kehendak Tuhan. Nah yang ketiga, kalau kita udah submit ourselves, udah mempersembahkan hidup kita yang pada Tuhan nih, lalu kita udah berusaha untuk sama-sama berjalan dalam holy life. Nah yang ketiga, keep renewing your mind. Ada pembaharuan budi. Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa. Serupa jangan jadi mirip dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ini harusnya serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Berubah jadi serupa dengan dunia atau conform punya makna seperti tanah liat tadi yang saya ceritakan di awal. Yang dibentuk perlahan-lahan dengan pressure-pressure yang ada sehingga menjadi bentuk yang diinginkan oleh dunia. Saat ini pressure dunia kepada generasi muda, terutama kalian semua, sangat berat. Banyak banget kesempatan di mana kamu mengatakan iya kepada dunia ini karena kamu takut dijauhin, kamu takut ditolak. Fear of rejection and fear of cancellation. Pada akhirnya, fear of rejection and cancellation make us conform to the world. Kita akhirnya menjadi serupa dengan dunia ini karena tekanan-tekanan dunia. Tapi firman Tuhan memberi kita kunci untuk menang atas tekanan dunia. Sehingga kita bisa memilih kehendak Allah. God gave us key to victory over the pressure of the world and win the war of life. Teman-teman jangan menyerah kepada apa kata dunia. Kalau kamu sedang merasa down karena keadaan sekeliling kamu, lihat kembali kepada salib Kristus. Jangan menyerah kepada distraction dari sekelilingmu. Jangan menyerah terhadap pressure yang dunia berikan. Jangan biarkan nilai-nilai dunia ini menentukan nilai-nilaimu. Waktu kamu mempersembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai living sacrifice, kamu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kamu. Tugasmu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperang bagi kamu karena kamu adalah miliknya. Dan saat ini kalau kamu ingin menyerahkan hidupmu sebagai living sacrifice pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang berperang bagi kamu.
Kamu udah gak tahu lagi harus gimana karena segala hal yang kamu hadapi terlalu sukar. Teman-teman, sesukar apapun Tuhan akan mampu menyelesaikannya bagimu. Kalau kamu mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, saat ini adalah waktunya. Dimanapun kamu berada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini datang padamu Tuhan. Saat ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap teman-teman yang ada dimanapun mereka berada. Dengan hati mereka yang rindu untuk menyerahkan hidup menjadi living sacrifice, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Biar Tuhan hari ini datang dan menghampiri mereka, rangkul mereka Tuhan, raih mereka, peluk mereka. Saat mereka menginginkan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, sesungguhnya Engkau telah terlebih dahulu hadir dan mendekatkan dirimu kepada mereka. Saat anak bungsu kembali pada bapaknya sudah menunggu dari jauh, dari kejauhan. Seperti itu pula keadaan kami saat ini. Saat kami minta agar Tuhan mendekat pada kami, Tuhan sebetulnya sudah menunggu sejak lama. Hari ini Tuhan, biar keselamatan terjadi dimanapun mereka berada, dimanapun anak-anak Tuhan ini berada. Terjadi keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hidup yang diserahkan kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengalami the renewing of the mind. Ada pembaharuan budi. Hari ini Tuhan, kami menyatakan kami ingin terus dibaharui oleh Tuhan. Kami mengatakan tidak kepada keserupaan dengan dunia ini dan mengatakan ya kepada keserupaan dengan Kristus. Beri kami kekuatan Roh Kudus, hanya dengan kemampuan dari Roh Kudus, hanya dengan kuasa dari Roh Kudus kami mampu berjalan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa biar setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada, ada berkat Allah yang menyertai mereka. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan langkah-langkahmu penuh dengan berkat, dan kemanapun kau pergi ada damai Allah yang menyertaimu. Ya dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Jika teman-teman ada sesuatu yang perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.